Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau menyebut Tuhanmu fi nafsika, dalam diri, tadarru'an wa khufyah, dengan sikap tunduk dan patuh, wa khifah, dan dengan rasa takut, wa dunal jahri, dengan tanpa jahar. Jelas-jelas ayat ini melarang jahar. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut zikirlah Tuhanmu dalam dirimu, bukan disebut secara jahar. Tadarru'an wa khifah, dengan sikap tunduk dan patuh, wa khifah, dengan rasa takut, wa dunal jahri, dengan tidak jahar. Bertentangan ayat ini dengan hadis-hadis yang tadi kita kaji mengatakan boleh jahar. Maka kontradiktif ini dijawab oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab berjudul Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri, tentang jahar berzikir. Kata beliau, 3 jawaban untuk ayat ini. Yang pertama, ayat ini turunnya di Makkah. Ayat ini turun di Makkah, perintah zikir sir. Kalau zikir jahar di Makkah, nanti kepala itu dipancung Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, musuh-musuh Islam. Maka tak boleh zikir jahar. Jangankan zikir jahar, salat pun dilarang. La tajhar bi salatika, kalau engkau salat jangan jahar. Wala tukhafit biha, jangan pula suaranya terlalu kecil. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah pertengahan antara itu, tak terlalu jahar, jangan terlalu sir. Maka jawaban pertama, ayat ini turun di Makkah, saat itu kaum muslimin masih lemah. Jawaban yang kedua oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan zikir ketika ada orang baca Quran. Ini ayat 204. Lihat ayat ini 205, lihat ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Setelah ayat ini barulah masuk ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika, zikirlah engkau sebut Tuhanmu dalam dirimu. Maknanya kata Imam As-Suyuti, zikir sir itu kalau ada orang sedang baca Quran, maka disuruh sir supaya jangan mengganggu orang baca Quran. Jawaban ketiga, mengapa disuruh sir pada ayat Al-A'raf 205? Karena maknanya ini perintah untuk Nabi. Wadhkur rabbaka, berzikirlah engkau menyebut nama Tuhanmu. Ka di situ maknanya engkau, engkau di situ maknanya Muhammad. Wadhkur rabbaka, berzikirlah engkau menyebut nama Tuhanmu ya Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad disuruh zikir sir? Karena Nabi Muhammad sudah terbebas dari was-was. Nabi Muhammad disuruh sir. Adapun bagi yang tidak Muhammad, yang awam, disuruh dia jahar untuk mengusir was-was syaitan. Disuruh dia jahar, subhanallah, 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 untuk mengusir was-was. Adapun Nabi Muhammad, maka dia disuruh sir. Itu jawaban dari Imam As-Suyuti. Pak Ustadz, siapa Imam Suyuti ini? Imam Suyuti bukan LCMA. Jadi jangan ragu jawaban Imam Suyuti. Imam Suyuti meninggal tahun 911. Kata Imam Ad-Daudi, murid dia, Imam Suyuti jumlah kitabnya 500 judul. Imam Suyuti punya tafsir 2, satu tafsir Jalalain, satu lagi tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil Ma'sur. Berapa hafalan hadisnya? Kalau Quran jangan lagi, karena dia punya 2 tafsir, pasti hafal Quran. Berapa hafalan hadisnya? Dia mengaku dalam biografinya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min dzalika la hafiztuha, kalau aku dapat lebih daripada itu, maka aku akan hafal juga. Dia dapat hafal 200 karena itulah yang dapat dia. Andai dapatnya 250, maka dia dapat 250.000. Tahu-tahu datang orang yang cuma hafal 10 hadis, itu pun lupa pangkal, ingat ujung lupa pangkal.
Maka apakah Imam Suyuti tak dapat dipegang pendapatnya? Maka dia mengarang satu kitab khusus tentang zikir jahar, Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Tak diragukan sedikit pun. Dua cara ini ada dalilnya. Baik yang